Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Esti Yuliana SPDVE. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan review jurnal ilmiah yang berjudul Cost Analysis of a Hand Hygiene Improvement Strategy in Long-Term Care Facilities. Sebagai tugas dan lomba video review jurnal dari Program Studi Manajemen Administrasi Rumah Sakit Fakultas Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jurnal ini dipublikasikan di JAMDA, Journal of the American Medical Director Association tahun 2024 yang ditulis oleh Anja Heinen dan kolega dari Radboud University Medical Center Belanda. Dan jurnal ini sudah terindeks Scopus Q1. Studi ini sangat menarik karena membahas analisis biaya dari strategi peningkatan kebersihan tangan di fasilitas perawatan jangka panjang. Suatu topik yang sangat relevan dalam peningkatan mutu dan efisiensi layanan kesehatan termasuk di rumah sakit di Indonesia. Sebagai latar belakang, infeksi terkait pelayanan kesehatan atau healthcare associated infection masih menjadi tantangan besar di fasilitas perawatan jangka panjang. Di Belanda, sekitar 3% penghuni long-term care facilities atau LTCFS mengalami infeksi setiap tahunnya. Padahal hand hygiene adalah langkah sederhana namun sangat efektif untuk mencegah penularan infeksi. Sayangnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap praktik ini masih rendah. Oleh karena itu, para peneliti ingin mengetahui apakah strategi multifaceted untuk meningkatkan hand hygiene bisa memberikan manfaat ekonomi. Artinya, apakah biaya program sebanding atau bahkan lebih kecil dibandingkan dengan penghematan akibat infeksi yang berhasil dicegah. Adapun penelitian ini menggunakan desain retrospektif cost analysis yang dijalankan bersamaan dengan step-wise cluster randomized control trial. Peneliti melibatkan 14 fasilitas perawatan jangka panjang, terdiri dari 23 bangsal di Belanda antara tahun 2017 hingga 2019. Adapun strategi yang dilakukan meliputi edukasi dan pelatihan staf, pemberian pengingat atau reminders, umpan balik atau feedback, serta pertemuan tim secara berkala. Peneliti membandingkan 3 periode, usual care, tanpa intervensi, intervention period, dan post-intervention period. Biaya yang dihitung dari 2 sisi yaitu biaya intervensi, pelatihan dan material, dan biaya infeksi seperti gastroenteritis, influenza-like illness, pneumonia, dan infeksi saluran kemih. Hasil yang ditemukan cukup menarik. Setelah intervensi, kepatuhan hand hygiene meningkat sebesar 13%. Sehingga dari sisi ekonomi, biaya rata-rata mingguan per fasilitas menurun dari 680 euro pada kondisi awal menjadi 540 euro selama intervensi dan 652 euro setelah intervensi. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya kasus infeksi, khususnya pneumonia yang merupakan infeksi paling mahal, sekitar 735 euro per kasus. Jika efek intervensi ini bertahan selama 12 bulan, maka biaya mingguan turun menjadi sekitar 627 euro dan jika efeknya bertahan lebih lama, 18 hingga 24 bulan, penghematan menjadi lebih besar lagi, hingga 609 euro per minggu. Sehingga kesimpulannya, meskipun penurunan total biaya tidak selalu signifikan secara statistik, tetapi strategi peningkatan hand hygiene terbukti memberikan nilai ekonomi yang positif dan layak untuk diterapkan. Analisis kritis yaitu dari sisi kekuatan, jurnal ini memiliki beberapa poin penting, yaitu desainnya kuat dan realistis karena menggunakan cluster randomized trial. Analisis ekonominya transparan dan memberikan faktor waktu serta cluster fasilitas. Dan yang paling menarik adalah studi ekonomi pertama tentang hand hygiene di LTCFS. Namun, tentunya ada juga beberapa keterbatasan, yaitu biaya infeksi tidak diukur secara langsung, melainkan diambil dari literatur.
Pencatatan infeksi dilakukan di tingkat institusi bukan di setiap bangsal, sehingga efek intervensi mungkin terlihat lebih kecil. Dan manfaat non-ekonomi seperti peningkatan kenyamanan pasien belum dihitung. Oleh karena itu, untuk relevansi untuk manajemen rumah sakit di Indonesia, temuan ini sebenarnya sangat relevan untuk konteks Indonesia. Kita tahu bahwa infeksi nosokomial masih menjadi tantangan besar dan anggaran untuk pencegahan seringkali dianggap sebagai beban tambahan. Padahal, studi ini menunjukkan bahwa intervensi sederhana seperti pelatihan kebersihan tangan bisa memberikan penghematan biaya secara signifikan. Dalam manajemen rumah sakit, tentunya hasil ini bisa menjadi bukti ilmiah untuk mendukung program peningkatan mutu akreditasi rumah sakit serta implementasi patient safety goals yang menekan pencegahan infeksi. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, jurnal ini memberikan pelajaran penting bahwa investasi kecil dalam budaya kebersihan tangan dapat menghasilkan dampak yang besar, baik dari sisi klinis maupun ekonomi. Kepatuhan hand hygiene bukan hanya masalah kebiasaan, tetapi juga strategi manajerial yang cerdas untuk meningkatkan efisiensi layanan. Apabila kita terapkan secara konsisten di rumah sakit dan puskesmas di Indonesia, tentunya pendekatan multifasat seperti ini bisa membantu menurunkan angka infeksi, menghemat biaya, dan tentu saja meningkatkan keselamatan pasien. Demikian review jurnal kali ini tentang cost analysis of a hand hygiene improvement strategy in long-term care facilities. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran bahwa pencegahan infeksi bukan hanya urusan medis, tetapi juga investasi cerdas dalam manajemen kesehatan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di review jurnal berikutnya.